Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau berbagi tips ya gimana sih caranya ngatasin atau solusi bagi burung piikan yang tulang dadanya itu bengkok ya. Secara ideal kan atau normalnya itu kan lurus ya, tapi ada beberapa piikan yang tulangnya mengalami kebengkokan. Nah, gimana sih solusinya dan apa aja sih faktor yang bikin burung tersebut bisa bengkok tulangnya? Ya, sebelum ke solusinya tentu harus tahu dulu ya penyebab kenapa sih piikan itu dadanya bengkok, tulang dadanya bengkok gitu ya. Yang pertama itu kurangnya kalsium atau mineral ya. Biasanya burung indukannya itu tidak ngasin atau tidak makan feeds ya, dan juga kekurangan kalsium atau nggak dikasih kalak ya. Nah, beberapa burung kalau piikan mengalami kekurangan kalsium itu biasanya tumbuh tulangnya tidak normal, jadi bengkok. Yang kedua itu faktor mekanis ya, jadi indukannya itu tidak jago ngeram. Jadi indukannya itu saat ngedudukin piikan itu dia terlalu ketat ya, terlalu neken gitu ya. Jadi si tulang dadanya masih masih lunak gitu, jadi sering ketekan akhirnya bengkok. Yang ketiga itu sarangnya kurang bagus. Sarangnya itu kenapa? Sarangnya terlalu flat atau tidak ada pegangan bagi si kaki burung. Jadi si burung itu neken langsung ke lantai ya. Apalagi kalau pas baru netes kan indukan masih ngeramin ya. Jadi dia berat gitu ya. Akhirnya bikin tulang dada bengkok. Yang keempat juga bisa karena faktor genetik atau bawaan lahir ya. Kalau udah genetik ya mau dikata apa ya, udah dari sananya seperti itu ya. Jadi itu nggak bisa dirubah. Nah, gimana solusinya Bang? Solusinya itu satu ya, teman-teman cukupin asupan nutrisi buat indukan yang lagi ngeloloh dan buat piikan tersebut. Kalau saya biasanya pas burung itu anakan itu mentas, itu grit wajib setiap hari ada di kandang ya. Grit yang dari cangkang telur atau dari kerang itu wajib ada di kandang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tambahan mineral, tambahan kalsium untuk indukan saat ngeloloh gitu. Jadi saat anakan diloloh itu nutrisinya udah bagus indukannya gitu. Lalu bisa juga kalau misalkan lalu bisa juga teman-teman ditambahin dengan kalak. Kalaknya bisa dibeli di apotek ya, ada banyak mereknya, macam-macam, bebas. Itu biasanya dibagi 10 atau dibagi 5 ya, dikasihkan ke ikan umur semingguan. Nah, umur seminggu tuh masukin kalak, 1 minggu itu 2 kali lah ya, masuk, harinya bebas, atur aja, masuk gitu, biar tidak kekurangan kalsium. Bisa juga buat indukan sebelum dia ngeloloh atau misalkan anakannya mau netas nih udah retak. Nah, indukannya bisa diasupin kalsium atau kalak gitu, biar anakannya, piikannya atau nutrisi susunya itu tercukupi kalsiumnya. Lalu bisa juga teman-teman perbaiki kondisi sarangnya ya. Kalau sarang yang terbaik dari apa Bang? Kalau saya pribadi sih dari ini ya, nih dari bekas kayu ya, atau dari bekas bambu ya, serutan bambu. Biasanya banyak di tetangga saya banyak ini. Nah, itu taruh aja di luar kandang kalau saya ya. Nanti dia diangkutin sendiri sama burungnya gitu. Nah, kalau udah jadi saya kasih sekam sedikit aja, agar biar empuk ya, nggak terlalu keras. Jadi pas saat anak-anak netes itu kakinya itu bisa mencengkram ke sarang dan juga tidak terlalu keras sarangnya gitu. Dan dikasih kotakan ya seperti inilah ya. Ini kalau saya, mungkin teman-teman bisa mengkreasikan dengan yang lebih baik, silahkan. Lalu kalau piikan bengkok itu masih bisa normal enggak? Ya bisa ya. Jadi sebenarnya kalau dibiarin pun nanti lama-kelamaan kalau dia udah besar, lama-lama tulangnya akan sedikit lurus sendiri ya, akan lurus dengan sendirinya. Tapi tergantung ya, kalau bengkoknya parah itu paling nyisain sedikit ya bengkoknya di dadanya. Tapi kalau bengkoknya hanya sedikit pas piikan itu ya biasanya pas gedenya nggak masalah, nggak kelihatan bengkok gitu. Lalu kalau burungnya tulang dadanya bengkok, apakah berpengaruh ke performa kedepannya? Tergantung ya teman-teman. Kalau bengkoknya itu sampai gede, terus bengkoknya itu sampai mempengaruhi rangka, atau misalkan badannya itu saking bengkoknya kelihatan kalau keraba itu kayak bengkok beneran gitu, itu biasanya terbangnya nggak bagus ya, agak miring karena kan rangkanya itu ya bengkok gitu ya. Jadi gimana mau terbang bagus ya. Tapi kalau misalkan bengkoknya hanya sedikit aja, cuman keraba pas kita lihat aja gitu ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu parah, itu menurut saya nggak terlalu besar pengaruhnya. Dan saya juga pernah punya burung yang tulangnya bengkok sedikit dan itu bisa prestasi.
Dari pikannya udah bengkok dikit ya, sampai gede juga dia masih bengkok dikit, tapi ya untuk performa alhamdulillah bagus gitu. Balik lagi ke burungnya juga. Ya itu aja teman-teman ya, tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.